Bigetron dan juga seluruh hero yang sudah diamankan oleh teman-teman dari kedua belah tim untuk round yang pertama di babak progresif. We'll see, karena tadi kita udah lihat ya dan sepakat juga kalau ngelihat dari Bigetron, mereka cukup berani ya dengan hero counter draft yang dimiliki oleh teman-teman dari Alter Ego. Begitupun juga dengannya 3 power badan yang dimiliki oleh Alter Ego. We'll see akan memberikan impact seperti apa karena mereka punya asuransi high ground defense. Dan untuk lebih lanjutnya, kita langsung terbang saja ke Land of Dawn untuk melihat dan menyaksikan bagaimana visualisasi dari 10 hero yang ada di game yang pertama. So let's go to the Land of Dawn. Ini dia permainan antara Alter Ego X melawan Bigetron Academy, yang dimana ini adalah derby STM versi MDL dengan Lancelot melawan Baxia. Klasik head to head yang kita lihat antara Assassin dan juga Tank. Kalau misalkan ditanya, early-nya bakal lempotan mana bang? Kalau menurut gue sendiri, Alter Ego X punya early yang lumayan oke sih, dengan mereka ngambil Esmeralda, mereka ngambil Varsha, dan mereka ngambil Baxia. Early damage dan juga defense-nya udah oke banget menurut gue. Tapi yang bakalan serem dari Bigetron Academy menurut gue adalah ini mereka kalau misalkan ada yang kayak gini ya, ditambah dengan Lunox yang mungkin ikut ke dalam tim fight, wah bahaya nih. Tapi Hylos? Yap, sudah mulai ada satu buah serangan yang diberikan Alter Ego X. Ini lumayan cukup rusuh ya, dimana dengan adanya gameplay dari Alter Ego X yang memang ini obvious akan mengarah ke area early pressure. Dan ini worth it nih dengan ini satu pemain yang hilang. Iya, yang bisa diamankan sama Bigetron Academy ya, menurut gue sih power untuk pick off-nya yang lumayan oke ya. Mereka ngebawanya Lunox, mereka ngebawanya Hylos gitu loh. Walaupun gak ada sisi power yang pasti, tapi setidaknya kalau misalkan mereka mainnya skirmish, menurutku mereka bakalan kuat banget. Jadi, kunci kemenangan dari Bigetron Academy lebih ke arah side lanes-nya, coba untuk gank. Tapi untuk Alter Ego X justru mainnya lebih ke arah ya, sesuai namanya, El Familia. Mainnya harus benar-benar dempetan banget. Mainnya benar-benar harus nyatu banget gitu loh. Kalau pisah satu-satu sih menurutku agak kurang efektif ya untuk teman-teman dari Alter Ego X. Ya, mereka harus stick team fight. Tapi di area mid lane ada satu buah pergerakan yang bakal coba untuk dibuka lebih Bigetron Academy dengan adanya pembukaan dari Dolin. Tapi untungnya itu hanya teori ancaman belaka karena cukup tebal ya ini hero-hero yang dibawa oleh Alter Ego X dan belum cukup dari segi itemization-nya juga sehingga Turtle ini kemudian bakal dibawa oleh teman-teman Alter Ego. Ingat di area mid lane, Zuki hampir saja tewas di tangan seorang Lynch pasca membuka areanya satu buff Astrax, tapi ternyata tidak ada korban jiwa dan ya Turtle diamankan oleh Alter Ego X. Dengan kondisi Ryza juga masih belum level 4 dan ini bahaya banget tentunya untuk Bigetron Academy, tapi untung banget bagi Alter Ego X. Namun balik lagi, ini yang mereka butuhkan, kemenangan cepat. Karena ingat walaupun Kaiser untuk di arah early game dengan Shield Spirit yang benar-benar sakit banget, tapi problemnya adalah kalau misalkan mereka reach ke 15 menit, ini bakalan bahaya untuk teman-teman dari Alter Ego X karena damagernya Bigetron Academy pasti udah bakalan jalan banget. Dan ada fun fact by GoPay, BT Ryza sukses menjadi top 2 mid laner average damage per minute dengan perolehan di 3.270 damage per minute hingga week 3 progressive round MDL ID season ke-12. Wow, 3.200 per minute ya. Itu terlalu gila sih, mind blowing yang ditorek oleh Riza. Dan sebenarnya kalau kita lihat di sini situasi dari Bigetron Academy masih tidak begitu kondusif karena sudah mulai pembukaan setup lagi dari Zuki dengan adanya Feather Astrax yang membuat akhirnya Egadzi ini harus tumbang di kali kedua dan masih belum ada manuver dari teman-teman Bigetron Academy. Ya, dan ini harus dilakukan terus-terusan oleh Alter Ego X. Pressure even sampai ke jungle, dan lihat di arah orange buff pun udah mulai di pressure juga, Cipi. Ya, Lynch udah mulai memberanikan diri, Phantom Execution dan juga dengan Retribution membuat akhirnya Dolin berhasil men-secure ke area orange buff yang dimilikinya. Yap, dengan adanya 3 tanker bawaan dari teman-teman Alter Ego X ya, ini emang jelas banget untuk di arah early game mereka masih bisa merajalela banget. Setidaknya dengan posisi Clive yang emang nggak bisa ngapa-ngapain itu sekarang. Dan melihat dari Clive, untungnya bagi Alter Ego X adalah Clive dari segi KDA masih 0-0-0. Ditambah dengan tidak adanya Turtle juga, kemungkinan besar dari segi laning dimenangkan oleh Aldo. Dan ini adalah chance di mana Alter Ego X berarti masih bisa kasih pressure yang sangat mendalam bagi Bigetron Academy menurutku, Cipi. Ya, ini harus dibawa hingga di mid game to late game bahkan ini entah finishing ya. Kayak jadi satu catatan bahwa jangan sampai ada celah nih buat teman-teman dari Bigetron karena so far untuk celah dari Turtle juga ini masih dipegang oleh Kaiser. Udah ada Lynch memang yang berjalan cukup jauh di sana, memberikan satu buah serangan, tapi distraction-nya lumayan kuat dari BQ ya. Sehingga
sosok Dolin pun ini nggak bisa masuk nih. Dan harapannya mungkin ada di Clive di area bottom lane yang lumayan memaksimalkan laning kosong yang dimiliki oleh Aldo. Tapi di area River sudah mulai bergerakan mengarah ke area dari sosok BQ. Tapi ternyata dihindari dengan sangat apik tentunya. Sehingga tidak ada korban jiwa dan justru Lynch yang harus tewas. Iya, dan bahkan ngelihat dari bagaimana Bigetron Academy ya udah mulai nge-counter setup ya, menurut gue ini pergerakan mereka bagus banget loh. Dari adanya campuran Hylos ditambah lagi dengan Lunox, ini slow movement speed bakal sangat-sangat terasa, dan kita juga melihat adanya mirroring yang terjadi. Dimana untuk di area bottom lane tadi, Clive dapetin semua gold shield Tarte juga, Cipi. Sepertinya modal dari Bigetron Academy sudah mulai ada, dan Alter Ego X harus makin waspada lagi. Oh, tapi di River itu kayak ada kerumunan yang oke, dihindari dulu, reset dulu aja. Masih belum cukup dan untungnya Clive di sini proaktif juga ya gameplaynya, dia berhasil hancurin turret di area bawah, dapetin space farming juga, dan good newsnya di sini Clive nggak tumbang ya Ji. Jadi satu hal yang perlu diperhatikan juga, apalagi BQ Syai nampaknya harus tewas di 1v2 situation. Ya ini dia, adanya delay, adanya timing gitu loh yang dibutuhkan oleh Bigetron Academy, dan sudah mulai menyentuh juga ke menit ke-6. Ini yang ngebuat akhirnya udah mulai kelihatan combo mereka tuh apa sih sebenarnya dengan minim sekali sisi. Ya kombonya mereka adalah jangan kasih pulang. Untuk Alter Ego X, that's it. Karena yang mereka butuhkan di awal sebenarnya damage. Tapi ya kita tahu sendiri, Lunox, One itu bukan tipikal yang emang dari awal tuh udah kuat gitu. Iya butuh late game power ya, dan aku rasa kayak ini line up hero-nya Alter Ego X sebetulnya jadi makanan buat One juga gak sih di late game? Kalau One-nya udah jadi, Ji? Jujur iya banget. Ada Farsha, ada Esmeralda, ada Grok juga. Gimana gak senang sebenarnya One. Tapi balik lagi, untuk counter itu sendiri, Farsha harusnya bisa menahan si zoningannya. Tapi lihat di arah mid lane. Oke, sudah mulai ada satu buah setup. Nabrak area satu pemain, tapi Zuki harus tumbang itu karena dari Riza. Turtle bakal di-reset, di-cancel terlebih dahulu. Alter Ego X melihat adanya 4 pemain mereka bakal coba untuk berjibaku di area mid lane sana. Chelsea bakal coba untuk mulai diberikan serangan lagi dengan dia cross blasting dari seorang Clive yang membuat akhirnya 3 player, dan baru saja dibahas ini wadah untuk seorang Clive bersinar, dan celah tersebut dibuka lebar tentunya oleh kawan-kawan dari Bigetron Academy sehingga kerugian harus dialami oleh Alter Ego X. Yes, adanya 2 poin kill yang didapatkan membuat gold swing jauh banget. Di leading sama Alter Ego tadi di angka 2000, sekarang hanya tinggal 100 gold saja. Kelihatan bahwa Bigetron Academy sudah mulai menyentuh ke arah power spike ya, dan ini adalah PR yang sangat berat bagi Alter Ego X. Early-nya mereka itu sebenarnya udah bagus banget, tapi ingat untuk XP saja dari segi damage oke, dia udah lumayan ada gitu loh, tapi bukan yang bisa ngeganggu dari segi zoning out-nya. Yang bisa ngezoning out ya tipikal yang kayak gini, Farshanya. Cuman dengan main dengan posisi di arah depan ya, tanker pada maju semua dengan adanya Falling Star Moon, dengan adanya Tortoise Pulsans, dengan adanya Tectonic Charge. Ini ngebuat terkadang bagian dari Kazuki ini lumayan terlalu open, dan akhirnya bisa dieksploit sama Bigetron Academy, Cibi. Yes, celah itu ya yang dari tadi dikulik secara silent sebenarnya sama Bigetron Academy yang ngebuat akhirnya nggak bertahan cukup lama nih dari Alter Ego X. Bahkan perfect turtle-nya pun dipatahkan begitu saja ya dari Bigetron. Ini semudah membalikan telapak tangan, secepat bisa dibilang. Dan menik dari arah itemnya juga ini akhirnya menjadi balance nih Ji, nggak ada kesenjangan dari item. Mohon maaf, ini udah jahat banget sih Raiza. Item pertamanya langsung Divine Glaive bro. Ini bener-bener udah langsung aja udah kita full on gas damage penetrasi. Seperti yang dikatakan oleh Cipi tadi di bagian trafiknya, ya bener-bener aja gitu loh, bener-bener kencang banget dari segi damage outputnya, dan ini membuat titik dilema sebenarnya untuk Alter Ego X. Mid lane-nya item pertama langsung Divine Glaive. Sementara Clive-nya ini udah mulai jadi dengan 2 kill, 0 dan juga 1 assist. Jadi emang high damage semua sebenarnya dari arah early game, dan kalaupun emang fokusnya ke arah Clive dan juga Dolin, ingat bahwa Raiza pun juga bukan damage magic sendirian. Ini masih ada Egadzi juga, dan kita sering banget ngelihat kombonya Lunox bersama juga dengan Hylos. Aku tadi sempat bilang bahwa permainan dari Alter Ego X tanker itu pada maju semua kayak gini nih, tapi Egadzi bakal megangin. Nah itu dia, sudah mulai coba untuk mendapatkan celah ini berkala Bigetron Academy. Double kill disekir begitu saja sama Aldo. Dan nampaknya masih belum ada upaya pertukaran yang bisa diberikan oleh Bigetron Academy, sehingga 2 pemain hilang untuk nothing. Iya, itu benar-benar sebuah kejutan banget sih dari Alter Ego X, dan ternyata kita ngeliat sendiri tadi bagaimana Egadzi tadi mau ngebody block cuman nggak nyampe, akhirnya kena ke arah Raiza duluan dengan adanya Shield Spirit dan juga Shield Unity ngebuat dia benar-benar langsung hilang dengan begitu cepat. Tapi Clive
Yap, nyaris saja tumbang tapi oke, Kaiser putar balik dulu ya, gak boleh terlalu greedy. Melihat aja Clive yang di seperempat HP bahkan hampir habis. Ingat target mereka adalah harus objektif nih, turret yang harus mereka incar. Dan sayangnya masih bisa dijaga nih sama teman-teman dari Bigetron di area bottom lane. Dan kemudian ini Lord ya, kita ngomongin karya Lord, potensi untuk Bigetron kontesnya ini masih cukup tinggi gak Ji? Sebenarnya kalau dibilang cukup tinggi, ini hitungannya malah equal menurutku. Karena Alter Ego akhirnya udah menemukan cara menangnya mereka gitu loh. Cara menangnya mereka adalah untuk culik satu dengan cara paksa. Tabrak satu dengan adanya Kaiser di follow up sama Magmat tepin jalan belakangnya supaya nggak ada yang bisa follow up juga. Terus langsung kenain ke Resek sama Kazuki gitu. Nah, apakah hal itu akan terjadi karena nampaknya udah mulai pergerakan dari Bigetron dengarnya satu serangan dengar kayak Aldo yang tumbang menjadi korban pertama dan tidak teraihnya sosok Kazuki yang buat akhirnya Dolin putar balik mundur ke belakang, dua pemain hilang dan akhirnya Bigetron apakah mereka yang berhasil masuk di area objektif Lord? Oh ini serem banget sih, tadi kita ngeliat Tondros ya dari Dolin. Walaupun dia belum dapetin kill, tapi Tondros Dolin ke Kazuki itu langsung 2,5 bar HP hilang Cipi. Pas banget di tengah-tengahnya dan Kazuki pun mau nggak mau langsung harus mundur gitu loh. Dan akhirnya Bigetron Academy meng-counter setup lagi dengan Alter Ego X yang cara menangnya tadi udah gue dijelasin. Tabrak satu, habis itu coba tutup belakangnya. Enggak, Bigetron Academy cara mainnya itu langsung coba sebelum di-engage, mereka dulu yang initiate. Dengan cara apa ya? Tadi kita lihat sendiri Lynch yang jadi korban, dia maju sendirian. Dia sengaja untuk menghabiskan banyak banget skill resources dari Alter Ego X untuk ke badannya aja. Tapi somehow dia masih survive. Dan pada akhirnya begitu dibalesin lagi dengan kaitingan dari Bigetron Academy dan Clive-nya juga udah mulai maju. Kita langsung lihat Alter Ego X nggak punya cara lain selain mundur, Cipi. Yes, ya seakan-akan susah banget buat bisa nahan nih damage yang terlalu masif. Yang khususnya keluar dari Razer dan juga Clive ya di sini. Dan akhirnya Red Strike dibuka sebagai ngasih teori ancaman buat mundur ya, siaga untuk Bigetron Academy main aman dulu karena fokus dari Alter Ego X dia akan mengarah ke area Lord. Dan Lord yang pertama aku rasa ini bakal bisa membuat adanya potensi dari Holy Defense 1 atau 2 ini bisa tertrigger di area mid lane. Udah mulai hilang dan kini objektif mereka ada di area top lane, Burst Pathway dan nampaknya Tectonic Charge juga sudah mulai dibuka mengarah ke beberapa poin dari Bigetron Academy, tapi nampaknya satu bergeraknya dari Bigetron bakal coba dipukul mundur di area Pedron A-Strike yang membuat satu player hilang. Egatsi tumbang menjadi korban pertama dan sudah cukup nampaknya karena Alter Ego X memulai adanya kembali perpanjangan teamfight dengan adanya Council Play yang dipukul seorang Magma mengunci karya Lynch nowhere to run yang buat akhirnya Lynch harus tumbang tapi Clive masuk di tengah-tengah dengan keberanian yang mampu menembakkan karya sosok Alder bahkan Magma hilang. Ditunggu juga ada Kaiser yang harus tumbang, Clive still survive dan bakal coba untuk mulai memberikan satu buah serangannya lagi sehingga double kill. 4 pemain tersisa one man standing. Kazuki mampukah bertahan dari serangan sang robot merah karena ini dia Bigetron Academy program to win. Dengan adanya wave dia sudah mulai masuk ke area high ground defensive yang dimiliki oleh Alter Ego dan game point yang pertama berhasil diamankan. Menyala pasifku untuk Alter Ego X. Ngelihat bagaimana mereka udah nge-save posisi yang enak banget sebenarnya untuk Egatzi yang ditumbangkan. Namun ternyata keniatan mereka dan juga komitmen mereka untuk nge-push balik terbayarkan dengan adanya satu risk yang diambil sangat besar oleh Clive. Namun sekalinya berhasil memberikan sebuah reward yang tiada tara. Dengan 1-1 dari Clive yang maju dengan adanya power dari Inspire. Itu yang akhirnya ngebuat Granger dari Alter Ego X pun tertutup. Dan pada akhirnya ada bisa dibilang gerakan panik yang dilakukan oleh Alter Ego X untuk melindungi Granger. Tapi di saat gerakan panik tersebut terjadi, itu langsung diketahui oleh teman-teman dari Bigetron Academy dan langsung mereka exploit kembali. Ngebuat akhirnya bagian belakang mereka seakan-akan benar-benar terbuka banget dan langsung dihabisi secara langsung oleh Bigetron Academy. Dengan posisinya Clive yang menurutku punya power paling besar untuk di game kali ini. Ya setuju sih. Ini Clive tuh diam-diam literally menghanyutkan banget ya. Bisa dibilang gak ada yang notice. Fokus dari Alter Ego kalau mungkin bisa di recap yang kita bakal lihat juga sebelum di momen highlight adalah pressure karya Dolin ya dengan adanya power early yang mereka miliki tanpa mengetahui bahwa kayak wah Clive-nya free space banget. Dia kanan kiri farming, atas bawah farming, mid lane-nya pun berhasil dapetin dual farming yang akhirnya ini yang tadi sempat kutanya juga ya, bagaimana peran Clive nantinya dimasuk ke mid game dan jawabannya ya sesuai dengan apa yang tadi diharapkan bahwa kayak
trigger-triggernya itu ada di badannya si teman-teman Alter Ego X, dan susah banget nampaknya untuk Alter Ego X bisa menahan karya hal tersebut, Ji. Cukup mahal nih kalau kita bisa absen nih hero-hero poolnya, Ji. Iya, aku bisa bilang gitu sih sebenarnya. Cuman ya balik lagi Warman bro, kapan lagi lah. Di-ban terus kan soalnya dari untuk di match-match sebelumnya. Jadi langsung diambil di game pertama juga nggak masalah untuk Big Hero Academy. Tapi kalau Betul. dibilang mahal, untuk Alter Ego X juga sebenarnya kalau bilang mahal nggak terlalu mahal-mahal juga sih. Mereka kan ngambilnya tadi kita ngeliat bahasnya oke, lumayan. Grok nggak terlalu priority. Terus ditambah lagi Esmeralda juga yang nggak terlalu priority. Granger mungkin, Granger sama Farsha yang menurutku lumayan mahal lah. Udah bisa diambil sama Alter Ego X. Sementara dari segi gameplay nih, Alter Ego X udah bagus banget. Cuman emang nggak bisa dipungkiri, permainan yang agak agresif dengan komitmen yang terlalu tinggi untuk coba counter setup membuat mereka malah down gitu. Makanya kita juga akan melihat